Ya, Nah, memang yang agak sedikit menyihir Deddy Mulyadi itu kan seolah-olah itu tadi ya, pro rakyat kecil, karena hmm, yang diangkat di media sosial dia itu kan bentuk-bentuk yang sifat itu menyentuh sisi kemanusiaan dia kan. betul betul Ya, betul. ketika ada pedagang yang dia sulit ya untuk menjual barang dagangannya tiba-tiba diborong sama dia itu kan. Nah, itu kan ya nggak menyelesaikan masalah satu kali itu aja dia misalnya diborong setelah itu ya dia akan kembali ya sulit ya kan. Ya, termasuk juga sampai ada yang diwawancara, ada orang yang istilahnya rumahnya itu mau disita oleh bank, kemudian dengan pencitraannya dia katakan rumah itu udah saya beli, silahkan ibu tinggali ya. Ini kan yang diceraikan cuma satu orang gitu kan. Sementara tadi kan orang miskin dan orang yang susah di Jawa Barat tadi itu kan jutaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan miqyasan amalihi wa masdaran ahkam yang ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Baik, pemirsa Royah TV, hari ini kita akan melakukan acara spesial interview Royah TV, yang mana pada hari ini kita akan membahas, kalau 2 pekan lalu kita membahas tentang Palestina, ya Syiah yang komen-komennya luar biasa. Kalau pemirsa lihat ya bagaimana komen-komennya. Sekarang kita akan membahas persoalan tanah air. Kembali ke tanah air, bahkan juga lebih dekat lagi, yaitu kembali ke Jawa Barat. Yaitu pembahasan tentang ihwal pemimpin Jawa Barat. Siapa itu? Yaitu Kang Deddy Mulyono. Kang Deddy Mulyadi, KDM ya. Nah, apa itu? Yaitu beberapa pekan lalu ya KDM itu membuat statement yang luar biasa. Apa statementnya? Yaitu tentang 60 miliar untuk Susi Air. Nah, ini ya, ini KDM mulai kelihatan aslinya. Jadi tema sekarang adalah 60 miliar untuk Susi Air. KDM mulai kelihatan aslinya. Nah, ini yang akan kita bahas. Bersama siapa? Tentunya kalau kita bahas lebih hebat kalau kita bahasnya dengan seorang ekonom yang dia akan menganalisis dengan pisau analisisnya, dan ini tentunya akan lebih terbuka dah ya, akan lebih terlihat ya bagaimana seharusnya atau dari kacamata ekonom itu seperti apa sih. Oke, dengan siapa kita akan bahas bersama dengan beliau. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaji, masih tetap di acara spesial interview Royah TV dalam acara atau dalam tema 60 miliar untuk Susi Air, kelihatan aslinya. Bersama siapa? Bersama dengan Ustadz Dr. Arim Nasim, seorang pengamat ekonom, seorang dosen, ya, pakar ekonomi syariah. Ah, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, damang ya. Pangesto, alhamdulillah saya Ustaz Oh, dosen. nuju di Jakarta, Rupina mah. Mohon ya teh kelulusan ayat perjalanan Kak.
luar Ya kota. Allah. Nah, Iya nih, aduh. Pemirsa Roya TV, kita pakai Zoom. Kenapa? Karena sebetulnya Ustadz Arim bisa ketemu di studio ya, tapi ternyata hari ini beliau sedang dalam perjalanan. Hatur nuhun Ustadz, biasa ngaluangkeun waktosna ya untuk para pemirsa Roya TV. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat Ustadz dan keluarga. amin, Baik amin. Ustadz, ini tentang KDM nih, tentang Susi Air. Ini apakah betul nih ya ini statement KDM ketika ditanya oleh wartawan kan katanya 60 miliar buat Susi Air itu dalam rangka supaya Susi Air itu bisa menghidupkan kembali Kertajati, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati yang mana pada saat ini Mas udah lama sekali ditinggalkan oleh maskapai-maskapai penerbangan dan sekarang dibuka lagi dengan adanya Susi Air. Lalu digelontorkanlah uang 60 miliar yang merupakan dana untuk pemeliharaan apa namanya Kertajati itu dan eh, apakah memang ini tujuannya adalah untuk menghidupkan Kertajati lalu juga akhirnya si ekonomi Jawa Barat jadi terpacu atau jadi meningkat lagi? Nah, gimana dari kacamata pengamat ekonom Ustaz Dr. Alim? Tafadhol Ya, Ustaz. terima kasih Pak Ponsen ya. Jadi kalau baca berita ini, saya langsung agak terkejut ya kan. Eh, Kenapa terkejut? Karena kan bahasanya itu adalah subsidi ya. Jadi Pak Gubernur Jawa Barat itu akan memberikan subsidi kepada Susi Air ya untuk menghidupkan tadi betul ya katanya Kertajati dengan membuat 5 rute penerbangan eh, lokal ya. Ada Betul. Cilacap Kertajati, Purwokerto Purbalingga Kertajati, kemudian Semarang Kertajati, Yogyakarta Kertajati, dan Tasikmalaya Kertajati ya. Jadi harapannya eh, dari 5 penerbangan tersebut membawa penumpang, membawa penumpang ke Kertajati sehingga Kertajati yang sampai sekarang antara ada dan tiada itu kan bandaranya, aktivitasnya maksudnya itu katanya Betul. harapannya bisa bisa meningkat eh, dan bisa kemudian lebih lebih ramai. Cuman yang menggelitik pertama kali saya ketika membaca ini itu Bu Susi ya ketika dia mendapatkan subsidi 60 miliar itu dia diminta pasektomi dulu nggak gitu kan? Kan selama ini dia memberikan subsidi untuk masyarakat miskin ya kan bantuan sosial kan mensyaratkan untuk pasotomi gitu kan saya dalam pikiran saya langsung menerawang gitu kan wah ini Bu Susi mungkin nanti dipasotomi dulu gitu kan agar bisa mendapat subsidi dari Jawa Barat karena menurut saya 60 miliar itu bukan angka yang sedikit ya. Ya, saya kira dibandingkan dengan kalau itu untuk kepentingan rakyat. Saya melihat bahwa ini kan masih gambling kan? Masih gambling apakah dengan pemberian subsidi 60 miliar itu betul akan menghidupkan kembali eh, Kertajati itu kan. Apakah betul akan datang penumpang gitu kan. Sementara ketika itu sudah dikeluarkan kebijakan itu, misalnya digelontorkan dana yang untuk eh, operasional yang tadinya Kertajati dialihkan ke Susi Air, anggaran kan keluar. Sudah pasti anggaran keluar, sementara hasil ya itu kan sesuatu yang belum pasti gitu kan. Itu yang pertama itu kan. Belum pasti Oke. ada penumpang yang mau kemudian eh, penerbangan dari 5 tempat tadi ke Kertajati ya. Sementara kan itu sudah dikeluarkan ya. Sementara dampak terhadap penumpangnya belum ada. Nah itu yang pertama yang menurut saya ragu, gitu kan? Kenapa? Karena kalau lihat rute-rute tadi itu kan, seperti Semarang, Semarang sudah ada bandara itu kan. Apalagi tiga tiga penerbangan saya lihat itu bukan di Jawa Barat, gitu kan? Gitu kan? Yang di Jawa Barat itu kan hanya Tasik ya, kemudian tadi mungkin eh, kota lainnya itu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi saya masih meragukan dengan keberadaan 5 hub tadi itu kemudian bisa
menghidupkan kembali Kertajati ya. Nah, sementara kalau subsidi itu sudah digulirkan, uang itu kan sudah keluar gitu kan. Hmm. Dan nggak bisa ditarik lagi gitu kan. Iya betul. Karena faktanya dalam beberapa penerbangan yang lokal tadi ya dengan pesawat baling-baling itu kan penumpangnya juga rata-rata jarang gitu kan. Dan selalu yang terjadi itu adalah eh, uang sudah keluar ya, sementara hasil itu jarang didapatkan, ya kan? Nah, kenapa ini harus kita kritisi ya? Karena problem terkait dengan Jawa Barat itu bukan itu masalah-masalah utamanya. Jawa Barat itu masih menghadapi mulai pengangguran, kemiskinan, ya kan, termasuk juga putus sekolah, yang itu kemudian cukup tinggi gitu kan. Nah, sementara ketika ini subsidi ini digelontorkan, siapa yang menerima itu kan? Katakanlah jalan ya, subsidi itu diberikan. Pertama yang paling diuntungkan siapa? Jelas Susi Air itu kan, karena dia bisa mendapatkan proyek gitu kan, dengan 5 rute penerbangan. Itu kan mau ada penumpang atau tidak, ketika itu sudah digelontorkan, uang masuk ke dia. Yang kedua, asumsinya, katakanlah penumpangnya ada. Pertanyaan saya, apakah penumpang itu layak diberi subsidi? Dia masuk dalam kategori orang miskin, ya kan? Sementara subsidi kan dengan gembar-gembornya dia mengatakan subsidi harus diberikan kepada orang kecil, orang miskin, bahkan orang miskin seperti yang pernah dia katakan di awal tadi, supaya dia ingin katanya memutus rantai kemiskinan, gitu kan? Orang miskin nggak boleh lagi punya anak, gitu kan? Agar tidak melahirkan anak-anak miskin yang baru gitu kan. Nah, sementara ini ya, penumpang-penumpang cuci air katakanlah kalau ada, apakah orang yang masuk kriteria untuk mendapatkan subsidi atau tidak? Itu juga saya duga pasti sebagian besar tidak, karena nggak mungkin orang miskin itu kan naik pesawat lah, itu kan. Yang mereka kan yang ada keperluan untuk pesawat itu jelas orang-orang menengah ke atas. Jadi kalaupun misalnya nanti jalan katakanlah, maka menurut saya ini adalah subsidi yang tidak tepat sasaran. Orang kaya kok kemudian disubsidi itu kan. Ini tidak sejalan dengan gembar-gembor dia yang selalu seolah-olah berpihak kepada masyarakat kecil kan, orang miskin. Faktanya sekarang yang diberi subsidi itu adalah ya eh, dalam hal ini konglomerat bahasanya, karena subsidi air itu ya pengusaha gitu kan. Nah itu pertama yang saya bisa lihat dari situ ya. Iya, menarik. Jadi kesimpulan dari Ustadz Dr. Arif bahwa ini subsidi yang tidak tepat sasaran, begitu Ustadz? Iya betul ya. Hmm. Walaupun misalnya nanti ada penumpang, jelas itu tidak tepat sasaran gitu kan, karena Hmm. tidak layak untuk disubsidi baik susi airnya maupun penumpangnya. Nah, apalagi kalau misalnya ternyata mangkrak juga gitu kan. Uang Hmm. sudah keluar, hasil kemudian tidak didapatkan. Itu saya lihat ya. Oke. Ustadz, ini tentang Kertajati, Ustadz. Sebetulnya Kertajati itu problemnya itu di mana sih, Ustadz? Ya, kalau saya lihat kan ini Kertajati itu kan salah satu proyek ya yang tidak didukung menurut saya itu kan dengan analisis yang memadai kan. Itu yang pertama itu kan. Jadi saya melihat proyek-proyek di zaman eh, Mulyono bahasanya itu kan, pendekatannya kan bukan pendekatan kebutuhan kebanyakan ya. Pendekatannya itu adalah pendekatan proyek. Ada uang yang itu Hmm. kemudian menjadi bancakan. Contoh nyata kan banyak proyek-proyek Hmm. mangkrak gitu kan. Kereta api cepat yang sekarang juga masih ngos-ngosan gitu kan. Padahal sebenarnya tidak dibutuhkan Hmm. ya, dikritik dari berbagai pihak, tapi tetap ada jalan karena pendekatannya pendekatan proyek bukan pendekatan kebutuhan. Nah, saya lihat Hmm. juga Kertajati juga eh, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang tujuannya mungkin tadi ya untuk awalnya itu kan untuk mengalihkan kepadatan penerbangan di Kota Bandung kan, ingin menempatkan
bandara yang baru di Jawa Barat ya. Ya, tapi ternyata kan faktanya sampai sekarang kan nggak nggak berjalan dengan baik ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya melihat ini salah satu karakteristik eh, pemerintahan di Indonesia itu kan. Antar provinsi, antar jangankan antar provinsi ya, karena masing-masing punya egosentris itu kan. Di sesama dalam provinsi kabupaten aja kadang-kadang egosentrisnya tinggi ya. Misalnya sekarang, menurut saya ketika Bandara Hussein mau dibuka lagi, ya itu akan semakin istilahnya itu apa? Kertajati ya semakin sepi lagi gitu kan. Bandara Hussein sudah ditutup aja, ternyata penumpang itu lebih milih ke Jakarta dibandingkan ke Kertajati gitu kan. Nah ini kan menunjukkan eh, dari satu sisi tadi ya bahwa kerjasama antar instansi ya antar provinsi lah dalam konteks ini Ya, itu tidak terjalin karena egosentris tadi itu kan DKI kan mereka juga nggak mau melepaskan penghasilan ya kan dengan apa istilahnya rute yang banyak gitu kan di Jakarta tetap gitu kan. Nah sehingga akhirnya kan orang lebih memilih ke Jakarta itu kan ya, dibandingkan kemudian ke Kertajati. Nah ini itu yang saya katakan tadi ya. Di satu sisi mungkin yang perlu kita ragukan itu analisis ya analisis terkait dengan ya, kelayakan dari sisi penumpang ya. Apakah memang di situ betul-betul memang dibutuhkan pembangunan Bandara Kertajati itu kan? Sisi yang kedua tadi, masing-masing provinsi dalam konteks ini ya, itu nggak mau melepaskan. Padahal kalau kita bicara, sering kita mendengar juga kan penerbangan di Soekarno-Hatta itu sudah sangat padat sekali. Tapi kan mereka nggak mau juga kan, artinya memutus, menghentikan, kemudian misalnya sebagian dialihkan ke Kertajati. Faktanya tidak. Dan ketika di Jakarta masih kemudian membuka, ya ini kan orang masih lebih memilih Jakarta ya dibandingkan kemudian ke Kertajati. Ini fakta yang bisa kita lihat ya kan. Nah, kembali ke tadi saya melihat sekali lagi bahwa proyek-proyek yang dibangun itu kadang-kadang tidak memperhatikan ya analisis yang komprehensif itu kan. Kenapa? Karena lagi-lagi pendekatan itu pendekatan proyek. Ya, di situ ada proyek, di situ ada rente gitu kan. Tidak peduli itu layak atau tidak untuk atau berdampak atau tidak bagi kepentingan rakyat, signifikan atau tidak. Yang penting ini ada infrastruktur, ada proyek di sana, ada bagi-bagi itu kan cuan yang dihasilkan dari proyek ini. Ini karakteristik saya kira eh, penanganan proyek-proyek di Indonesia terutama di era Jokowi. Sehingga banyak proyek-proyek yang akhirnya mangkrak menjadi beban APBN gitu kan termasuk juga APBD ya. Ini kan tadi katakan 60 miliar itu kan operasional yang ada di Kertajati katanya. Jadi biaya keluar terus, sementara penumpang tidak ada, akhirnya berinisiasi lah dengan Susi Air itu untuk membuka penerbangan penghubung tadi untuk membawa penumpang-penumpang ke istilahnya itu Kertajati. Itu saya lihat ya. oke, baik, baik Ustadz. Menarik tadi disampaikan oleh Ustadz tentang karakteristik pemimpin ketika masa Mulyono ya. Nah, kalau kita lihat tipikal pencitraan itu sekarang dilakukan oleh KDM. Nah, ini apakah nanti ke depan KDM akan melakukan hal yang sama sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Mulyono? Ini kita akan bahas di segmen yang kedua, Ustadz. Baik, pemirsa, luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Arim ya tentang bagaimana persoalan Kertajati dan juga rencana subsidi 60 miliar kepada Susi Air. Dan menurut Ustadz Arim ini sudah bukan apa sudah tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena Jawa Barat sebetulnya sangat memerlukan dana untuk pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Dan langkah yang dilakukan oleh KDM ini bukan subsidi yang tepat sasaran, tapi subsidi malah kepada uh, apa uh, para konglomerat ya. Dan ini kita akan lihat ya apakah nanti di kemudian hari atau ke depannya
apa yang dilakukan oleh oleh era sebelumnya itu sama juga akan dilakukan oleh KDM. Kita akan bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu, tetap di spesial interview Roya TV. Baik, pemirsa Raya TV ngaji, ngerti, ngeheji. Jangan lupa like, comment, and share. Luar biasa pembahasan kita di hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Arim Nasim membahas tentang 60 miliar untuk Susi Air KDM. Mulai kelihatan tuh. Ya. Baik, Ustadz Dr. Arim, ini tentang masalah kepemimpinan seorang KDM. Ya, yang kita lihat ada kemiripan dengan yang dilakukan oleh Mulyono, ya mulai pada percintaan. Bahkan juga kalau kita lihat lebih populis ya. Kenapa? Karena dia berhasil untuk menjadikan media sosial dan juga alat-alat canggih itu masuk ke dalamnya ya dengan berbagai apa namanya, entah apakah ini settingan ataukah ini beneran, kita juga nggak tahu ya gitu. Nah, ini gimana nih karakter pemimpin seperti ini Ustaz? Apakah ini bisa membuat Jawa Barat itu menjadi bangkit, menjadi provinsi terdepan, pengentasan kemiskinan dan juga pembodohan atau keterbelakangan pendidikan ya, yang menurut pengamat apa namanya ekonomi itu bahwa Jawa Barat itu ternyata termasuk provinsi dengan keterbelakangan pendidikan yang luar biasa. Tapi Ustaz, silakan untuk disampaikan. Ya, menarik memang ya, Ustadz Onsen ya kan. Sehingga saya pernah mendengar seloroh gitu kan. eh Selesai Mulyadi, Mulyono, terbitlah Mulyadi gitu kan. Nah, artinya masyarakat yang sadar ya sudah melihat bahwa cara dan mekanisme Deddy Mulyadi ini untuk meraih kepemimpinan di masa yang akan datang, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan, ya, itu tidak jauh bedanya dengan Mulyono, gitu kan. Jadi mengandalkan pencitraan lewat eh, media sosial, ya. Cuman mungkin sedikit berbeda gitu kan dari sisi eh, operasionalnya itu kan. Kalau apa istilahnya itu Jokowi ya atau Mulyono itu kan memang dia dengan membayar buzzer yang luar biasa kan sampai dikoordinasi rapi sedemikian rupa. Tapi kalau saya lihat fenomena KDM ini berbeda ya. Bahwa dia juga melakukan hal yang sama, dia dalam konteks apa istilahnya itu pencitraan di media sosialnya, orang melihat seolah-olah ini alamiah gitu kan, alamiah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu kan. Setelah kan proses ini dia sudah bangun sejak lama, sejak dia kalah di pemilihan gubernur sebelumnya kan, dia kemudian eh, tidak patah arang, ya, dia kemudian konsolidasi dan salah satu yang dia manfaatkan itu adalah media sosial, ya kan. Nah, jadi walaupun kemudian cara munculnya berbeda, tapi esensi yang dilakukan sama itu kan. Dia ingin menunjukkan eh, keberhasilan itu lewat pencitraan di media sosial. Ya. Jadi akhirnya ini muncul sebuah sihir bahasa saya itu kan, sihir media sosial bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini menjadi tumpuan harapan dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Cuman kan masalahnya kalau kita lihat yang diangkat itu ya itu yang sebenarnya yang diselesaikan, yang itu tidak representatif, tidak mewakili itu kan masalah yang sedang dihadapi secara eh, menyeluruh di Jawa Barat. Misalnya itu kan ketika berbicara orang miskin ya kan, dia kan istilahnya itu
datang laksana sinterklas. Saya pernah menulis itu kan. Pemimpin itu bukan sinterklas itu kan, yang dia hanya memberikan tanpa kemudian ada istilahnya itu program, tanpa ada eh, solusi yang komprehensif. Bukan hanya memberikan sesaat ya kan. Itu dari sisi itu ya. Belum kalau bisa kita bicara jangkauan, berapa Hmm. sih yang bisa diselesaikan? Ya pasti yang diangkat yang diselesaikan itu kan yang istilahnya itu bisa mengangkat citra dia itu kan. Oh. Nah, itu kan. Misalnya dalam pendidikan ya kan. Pendidikan itu kan Jawa Barat tadi dikatakan kan itu putus sekolahnya itu sangat tinggi. Itu ada angka putus sekolah di Jawa Barat itu 658.000. Kemudian juga eh, pengangguran ya. Pengangguran di Jawa Barat juga sangat tinggi di angka eh, 1.800-an. Kemudian orang miskin itu bukan 1.800, sorry, 1.800.000 pengangguran itu kurang lebih gitu kan. Kemudian orang miskin itu di angka 3.600.000. Nah, kita lihat ya kan, ketika ingin mengentaskan kemiskinan dengan pola ya pencitraannya dengan gerasa gerusu yang kita lihat seolah-olah didramatis luar biasa, kan yang kemudian bisa terbantu kan satu dua gitu kan, satu dua di antara jutaan, misalnya orang miskin tadi ada di Jawa Barat tiga 3.600.000-an, sementara yang dikasih solusi kan hanya beberapa orang ya kan. Ya, katakanlah mungkin dengan untuk kepentingan konten sehari satu misalnya, walaupun itu semua, itu kan kita bisa hitung paling berapa? Setahun paling hanya 360 dan itu pun akan kembali lagi kan eh, Ya. tidak tidak berubah dari yang Hmm. tadinya miskin kemudian menjadi kaya. Kenapa? Atau terselesaikan masalahnya. Karena pola yang dilakukan pola sinterklas, bukan Hmm. memberikan solusi untuk eh, masalah yang dihadapinya secara radikal dari mendasar ya. Misal, terlebih lagi kalau kita lihat juga ada ya ini yang saya katakan tadi ya. Saya melihat ada kontradiktif kebijakan Gubernur Jawa Barat ini ya, yang saya justru melihat di situ ada benang merahnya dengan kasus yang sedang kita bicarakan, yaitu subsidi terhadap susi air, inkonsistensi dalam kebijakan ekonomi, ya, terutama terhadap rakyat kecil. Saya karena sering eh, lewat beberapa daerah, ya, eh, perjalanan Bandung Subang atau juga sekitarnya, salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu adalah membongkar tempat-tempat jualan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang kecil yang menggunakan tanah perhutani, yang dikat tanah Jawa Barat, ya, tanah Pemda lah, yang kalau di Subang itu ya, itu ada pinggiran-pinggiran perkebunan, itu kan yang ada jualan nanas dan sebagainya, itu kan dibongkar sama dia ya kan? Dengan alasan merusak pemandangan kah atau itu adalah tanah milik pemerintah daerah dibongkar. Ini kan ironis. Mereka bukan diberikan lapangan pekerjaan yang sudah ada pun itu kemudian dibongkar ya sampai terjadi demonstrasi itu kan di kalangan pedagang walaupun ya ini luar biasa sihir medianya kan itu tidak terlalu muncul ke permukaan. Tapi di sisi lain ya mereka yang punya modal besar itu kan menggunakan lahan perhutani aman-aman saja. Misalnya itu kan arena hiburan di daerah Subang itu tetap aja bertahan gitu kan. Padahal dia lebih luas mengambil atau menggunakan lahan perhutani. Jadi saya melihat jadi dari satu sisi dia seolah-olah pro rakyat kecil, di sisi lain juga tadi mengorbankan rakyat kecil ya kan dengan eh, tujuan eh, apa istilahnya itu kepedulian dia terhadap lingkungan. Ini salah satu yang menarik gitu kan ketika dia diwawancara itu kan dia mengatakan bahwa eh dia kan gini banyak yang mengkritisi
Deddy Mulyadi itu Muslim atau bukan sih, gitu kan? Nah dia kan klarifikasi kan, saya ini secara agama ya Muslim, ya gitu, dia bilang. Tapi secara pengelolaan sumber daya alam, dia bilang saya menggunakan Sunda Wiwitan. Ya. Faktanya nggak ada. Kalau kita lihat ya, Sunda Wiwitan itu memiliki sistem. Wong jangankan Sunda Wiwitan gitu kan. Pancasila yang diagung-agungkan sistem ekonomi Pancasila juga kan faktanya nggak ada itu kan. Yang ada itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Nah saya lihat juga Dedi juga sama. Dia mengatakan bahwa ya saya itu Muslim, tapi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam saya menggunakan konsep Sunda Wiwitan yang istilahnya itu adalah merawat lingkungan. Dan faktanya yang dia maksud dengan merawat lingkungan itu yang jadi sasaran itu adalah tadi pedagang-pedagang kecil diusir ya, eh, tidak boleh menggunakan lahan pemerintah, lahan perhutani. Tapi tadi kalau pengusaha besar dia berat juga dan tidak juga kemudian diusir. Ini saya lihat. Nah, akhirnya kalau saya melihat kebijakan-kebijakan seperti ini, maka jelas itu tidak akan menyelesaikan masalah dari akarnya. Karena kalau kita berbicara terkait dengan problem yang dihadapi oleh Jawa Barat ya, yang menyebabkan terjadinya pengangguran tadi, menyebabkan kemiskinan, menyebabkan juga eh, anak putus sekolah, itu kan problem yang sifatnya sistemik. Yang akarnya itu, akar masalahnya itu adalah kalau kita rujuk, kita eh, bedah lebih dalam, adalah sistem ekonomi yang diterapkan. Kalau kita bicara ekonomi ya, karena fokus kita ekonomi, yaitu berbasis sistem Betul. ekonomi kapitalis. Yang salah satunya, Hmm. sistem ekonomi kapitalis itu kan memberikan eh, peluang yang besar kepada para kapitalis untuk mengeksploitasi dan juga untuk eh, menjarah bahasa kasar saya itu kan sumber daya Hmm. alam ya untuk kepentingan dan keserakahan mereka. Inilah yang menjadi akar kemiskinan, sifatnya Betul. sistemik tadi ya. Jadi nggak bisa akar kemiskinan yang disebabkan oleh eh, rusaknya sistem ekonomi yang diterapkan, ya kan, itu diasasi dengan sistem sinterklas ya, dengan Hmm. sihir media sosial yang hanya sekedar mengandalkan eh, kegiatan-kegiatan, proyek-proyek yang tidak istilahnya itu dipikirkan matang-matang secara terintegrasi itu kan. Antara satu sektor dengan sektor yang lainnya. Ya, Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat akar kemiskinan, akar juga putus sekolah kan sebenarnya bertumpu di eh, sistem gitu kan. Ya. betul. Nah, baru Baik. yang kedua memang terkait dengan profil profil Hmm. pemimpinnya ya. Ya, Nah, memang yang agak sedikit menyihir Deddy Mulyadi itu kan seolah-olah itu tadi ya, pro rakyat kecil karena hmm. yang diangkat di media sosial dia itu kan bentuk-bentuk yang sifat itu menyentuh sisi-sisi kemanusiaan dia kan. Betul, betul, Ya, betul. ketika ada pedagang yang dia sulit ya untuk menjual barang dagangannya tiba-tiba diborong sama dia itu kan. Nah, itu kan ya nggak menyelesaikan masalah. Satu kali itu aja dia misalnya diborong, setelah itu ya dia akan kembali ya sulit ya kan. Ya, termasuk juga sampai ada yang diwawancara, ada orang yang istilahnya rumahnya itu mau disita oleh bank, kemudian dengan pencitraannya dia katakan rumah itu udah saya beli, silahkan ibu tinggali ya sampai ya ibu meninggal, istilahnya bebas ya kan. Ini kan yang diceraikan cuma satu orang gitu kan. Sementara tadi kan orang miskin dan orang yang susah di Jawa Barat tadi itu kan jutaan. Sehingga hanya tadi bahasa saya itu ya, jadi hanya yang diselesaikan tuh di permukaan dan itu pun tidak Hmm. tidak sampai jangankan 1%, mungkin 0, sekian persen. Ya tadilah ya 10 orang, 20 orang di sekian juta ya, itu kan tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif. Tapi tadi karena sihir media yang luar biasa ya, tipologi masyarakat kita juga yang tidak mau berpikir ya secara mendasar,
yang dilihatnya itu hanya penampakan, akhirnya banyak yang tertipu gitu kan. Ini yang mengerikan menurut saya ke depan itu kan. Kalau umat tidak sadar bahwa yang dilakukan itu sebenarnya Nah, tidak akan eh, istilahnya itu apa? Tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan, gitu kan? Kenapa? betul. Karena tadi tidak menyentuh akar persoalan yang mendasar, gitu. Itu ya barangkali. Ya, baik. Siap, siap, Ustaz. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Ustadz Arif Nasim atas penjelasannya ya pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngahiji. Luar biasa ya bahwa kita diajak oleh Ustadz Arif Nasim untuk berselancar ke pemikiran bahwa pemimpin seperti ini tuh tidak sampai mendasar. Bahkan juga pemimpin yang sifatnya permukaan, Ustadz Arif bahkan mengatakan ala sinterklas. Seperti apa sinterklas? Ya, aduh. Nah, artinya bahwa tidak seperti inilah seharusnya pemimpin itu, dan pemimpin itu harus punya kebijakan, policy, harus punya plan ke depan seperti apa, pengentasan dan juga koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan sebagainya. Oleh karena itu pemirsa, jangan sampai kita terpedaya lagi yang kedua kali ya. Setelah kemarin zaman Mulyono kita terpedaya, sekarang terpedaya lagi ya. Udah masih sistemnya seperti ini buruknya ya, masih tetap bisa apa kita dibully oleh atau dikibuli oleh calon-calon pemimpin. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan sama-sama bahas di segmen ketiga tentang sebetulnya seperti apa sih seorang pemimpin dalam Islam itu bersama dengan Ustadz Dr. Alim Nasim. Oleh karena itu tetap di spesial interview Raya TV. Baik, pemirsa Raya TV ngaji ngerti ngahiji. Sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga tentang bagaimana sih seharusnya seorang pemimpin dalam Islam. Tafadhol Ustadz Arif Nasim untuk menyampaikan ke para pemirsa Raya TV. Ya, jadi kalau seperti yang saya katakan tadi ya, eh, kita melihat problem ekonomi, problem kemiskinan di Jawa Barat maupun di Indonesia itu kan sifatnya itu sistemik gitu kan. Jadi eh, kalau dalam bahasa eh, istilahnya itu politik ya, sekarang itu kan negara ya. Jadi negara itu memposisikan dia sebagai pedagang ya. Jadi negara dikuasai oleh oligarki ya. Di mana negara sebut dengan sekarang itu istilah peng-peng ya. Pemimpin itu penguasa dan pengusaha. Jadi dengan sistem kapitalisme ini ya yang diterapkan itu dengan sistem demokrasinya maka eh, negara itu menjadi alat ya bagi kepentingan para kapitalis. Jadi dengan eh, sistem kapitalis ini, demokrasi kapitalis ini, di mana yang menjadi pemimpin atau penguasa itu sebenarnya yang hakikatnya itu adalah oligarki, para pengusaha itu kan, ya. Kalau di Indonesia sering diidentikan dengan sembilan naga. Nah, itulah yang sebenarnya eh, yang berkuasa. Ya. Nah, sehingga mereka menjadikan kebijakan-kebijakan negara sebagai alat untuk apa istilahnya menjalankan agendanya. Maka muncullah ya secara kebijakan ekonomi, liberalisasi, swastanisasi, dan juga kapitalisasi layanan publik. Ya. Nah, kenapa? Karena menempatkan negara ini tadi perpanjangan tangan dari para kapitalis. Ya. Nah, sementara kalau kita ingin menyelesaikan problem itu harus dilihat dari dasarnya dulu, ya kan, paradigmanya. Di dalam Islam, posisi negara itu adalah sebagai pemimpin itu digambarkan oleh Rasulullah laksana pengembala. Rasul menyebutkan
al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi pemimpin itu laksana penggembala kata Rasulullah ya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban dengan gembalaannya. Nah, karena itu paradigma antara hubungan rakyat dengan penguasa dengan rakyat itu paradigma riayah, bukan paradigma bisnis. Ini yang kira yang paling mendasar. Ya. Nah, karena itu dengan paradigma riayah ini bisa akan terwujud kalau ini kan dari sisi paradigma riayahnya itu dihasilkan dengan perubahan sistem. Paradigma riayah itu kan ada dalam sistem Islam ya, di mana menempatkan penguasa, pemimpin itu pelayan bagi rakyat. Dan bagaimana kemudian turunannya dalam konsep ekonomi, maka tadi Islam ya eh, istilahnya itu menurunkan konsep yang komprehensif ya. Kalau kaitannya dengan ekonomi kan pertama ada sistem ekonomi Islam. Ya, sistem ekonomi Islam itu adalah aturan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dengan kekayaan. Nah, dari ini kemudian lahir konsep kalau kita bicara hubungan manusia dengan kekayaan kan terkait dengan konsep kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan. Nah, ini yang disebut dengan asas sistem ekonomi dalam Islam. Nah, asas ini kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menjamin setiap individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya ya, sandang, pangan dan papan, pendidikan maupun kesehatan. Nah, dari sini kemudian lahir apa yang disebut dengan politik ekonomi Islam yang melahirkan politik anggaran. Nah, politik anggaran di dalam Islam itu pendapatan negara harus bersumber dari apa? Dari pengelolaan sumber daya alam milik umum yang dikelola oleh negara. Di dalam Islam diharamkan pajak dan diharamkan bunga untuk sumber pendapatan negara. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kepemimpinan di Jawa Barat, kan sangat jauh gitu kan. Kerangkanya masih kapitalis gitu kan. Hanya kemudian ditutupi dengan pencitraan tadi. Buktinya kerangkanya masih kapitalis tadi kan. Pajak menjadi masih sumber utama pendapatan negara. Bahkan sumber-sumber daya alam yang kemudian ada di Jawa Barat tetap aja kan dimiliki oleh para kapitalis. Tidak kemudian diambil alih oleh negara atau pemerintah. Dan ini memang nggak bisa itu kan. Kenapa? Karena itu harus terjadi perubahan sistem yang sifatnya komprehensif itu kan. Nah, sehingga kalau ini kemudian tidak tersentuh, maka apapun kebijakannya itu nggak bisa kemudian menghasilkan solusi yang komprehensif. Hanya tadi bahasa saya sinterklas, ya. Bahasa saya itu hanya sekedar mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang seolah-olah pro rakyat, di belakangnya itu adalah justru malah dia bermain dengan para kapitalis. Contoh ya, ini contoh nyata juga itu kan. Bagaimana mesranya Gubernur Jawa Barat dengan salah satu oligarki, ya. Salah satu oligarki di mana oligarki itu memberikan bantuan ya kan polanya hampir sama jadi pola-pola yang dilakukan oleh penguasanya dengan pengusahanya sama itu kan jadi memberikan secuil istilahnya itu dana kepada masyarakat untuk menutupi kejahatan ya yang dia lakukan ya kan. Misalnya salah satu oligarki sekarang kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat membangun rumah ya, istrinya bedah rumah untuk masyarakat-masyarakat kecil. Itu kan paling tidak lebih dari beberapa persen lah dari dana atau dari kekayaan alam yang dia garong, ya kan, yang milik rakyat, milik umum. Dia istilahnya itu mengkapling laut, sertifikat laut, ya kan, sampai di pagar laut, ya kan. Itu seolah-olah dianggap bukan sebuah kejahatan ketika yang dimunculkan itu adalah kepedulian dia terhadap eh, rakyat kecil membantu padahal hanya secuil gitu kan. Nah, ini pola-pola seperti ini gitu kan. Nah, kembali ke tadi maka menurut saya memang kalau kita mau serius ya Gubernur Jawa Barat ingin ya betul-betul ingin menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat, ingin mengentaskan pengangguran termasuk juga masalah pendidikan, maka dia harus berani merubah tadi, merubah sistem yang diterapkan dalam kepemimpinannya ya. Mulailah misalnya bagaimana
di Jawa Barat itu ya sistem ekonomi yang dia terapkan misalnya tumpuannya ya tidak lain sistem ekonomi Islam. Dia harus berani misalnya kalau mau itu kan serius mengidentifikasi aset-aset ya sumber daya alam yang dikuasai oleh swasta bisa nggak gitu kan? Karena itu yang paling utama saya kira itu kan, yang nanti menjadi sumber pendapatan APBN, APBD ya, yang itu kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat sebagai pemilik yang sejatinya. Tapi kalau hanya sekedar tetap bermain di pajak, bermain di investasi, ya lagi-lagi yang diuntungkan itu adalah para para kapitalis. Apalagi dengan tadi ya bermain di angka subsidi, ngutak-ngatik angka subsidi ya, padahal subsidi Hmm. juga ternyata faktanya tidak tepat sasaran. Ini yang menurut saya yang Baik. eh, bahaya ya dan kedepannya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Kita akan istilah bahasanya terjebak pada lubang yang sama itu kan. Ya. Jadi kalau kalau kita Hmm. lihat ke Betul. depannya ya, kalau tidak ada perubahan dari sisi sistem yang dibawa itu kan, hanya pencitraan-pencitraan aja ya siap-siaplah masyarakat Jawa Barat dan juga masyarakat Indonesia nanti akan ketipu kembali. Maka tadi habis Hmm. Mulyono terbitlah Mulyadi yang tidak ada perubahan yang signifikan gitu kan. Yang kita inginkan Betul. untuk menyelesaikan problem yang sistematik tadi ya, yaitu kemiskinan, pengangguran, gitu kan, kemudian jaga putus sekolah, akar masalahnya kan sistem kapitalis yang diterapkan di negeri ini, termasuk di Jawa Barat. Maka kalau kita ingin serius menghilangkan kemiskinan, menghilangkan pengangguran, dan juga ketidakadilan ekonomi, ya, maka akar itu yang harus kemudian diselesaikan. Hmm. Yaitu apa? Hentikan sistem ekonomi kapitalis ya, ganti dengan sistem ekonomi Islam yang sudah terbukti gitu kan mampu Hmm. mensejahterakan eh, umat manusia, bukan hanya muslim tapi juga non-muslim. Itu barangkali ya Baik. Ustaz. Baik. Terima kasih Ustadz Dr. Arif Nasib pemirsa Royal TV yang luar biasa. Eh, kita tentang 60 miliar untuk CR ya dan ternyata KDM sudah terlihat ya di baliknya ada siapa dan bagaimana. Pemirsa Royal TV menarik ya pembahasan kita tentang KDM dan tentunya eh, banyak masalah atau banyak problem yang bisa kita angkat dan kita bahas ya untuk bisa kita kritisi. Kita mengkritisi bukan berarti kita tidak suka, tetapi karena malah kita karena rasa cinta kita kepada beliau, karena kita sesama Muslim ya untuk saling mengingatkan agar jangan sampai istilahnya kita dibawa supir kalau supirnya ngantuk ya harus kita ingatkan supir tersebut. Ya oleh karena itu ini adalah bagian dari muhasabah kita semuanya. Kalau ini bermanfaat pemirsa silakan ya like, comment, and share, di share sebagai bagian upaya kita dalam perjuangan kali ini. Baik, oleh karena itu mari kita sama-sama renungkan ya pahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Arif tadi untuk kita jadikan sebagai semua kita tidak akan masuk ke lubang yang sama. Kita berjuang untuk Islam secara kafah dalam naungan khilafah alamin hajin buah. Baik, Ustaz Arif, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.